Selesai dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Tidak ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Ini sarjana model apa? Pikirannya bisa sebodoh itu. Master teologi model apa? Logikanya ketika menafsirkan ayat Alkitab bisa begitu goblok. Yesus Kristus artinya Yesus Nabi. Salah? Tidak. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Lawong Felix Siawaja tahu bahwa kata Kristus yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih itu artinya juru selamat, orang yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Lah kok Ahmad Kainama malah mengatakan Kristus itu artinya nabi. Kristus itu bukan juru selamat. Kristus itu artinya nabi. Pekok. Kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya. Semua penipu, pembohong, penebar hoaks, pendusta, pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang kesurupan iblis. Di dalam Alkitab, Yesus mengatakan, iblis adalah bapak pendusta. Jadi semua orang yang suka mendustai orang, suka menebar hoaks, menebar kebohongan adalah anak-anak iblis. Itu dalam versi Alkitab. Sedangkan dalam dunia Islam, dalam bahasa Arab, ya, orang-orang yang suka berdusta juga disebut sebagai pengikut-pengikut Dajjal. Ya. Karena arti Dajjal adalah pendusta, penipu, penebar hoaks. Coba kata-kata Dajjal sendiri, dal, jim, la. Itu artinya pemalsuan, penipuan. Ya, Dajjal, mudajjal, dajjalun. Jadi kata-kata Dajjal itu seorang penipu, seorang pendusta. Pembohong. Itu dalam bahasa itu namanya ya Dajjal. Teman-teman, dalam berbagai kesempatan sudah sering saya sampaikan bahwa tidak ada kebenaran apapun juga, apalagi kebenaran tentang agama, tentang Tuhan, tentang Allah, ya, yang bisa disampaikan atau diberitakan dengan cara melakukan kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, dusta-dusta, hoaks-hoaks. Tidak bisa. Sekali lagi ya, tidak ada kebenaran apapun di muka bumi ini yang bisa disampaikan dengan melakukan cara-cara yang tidak jujur, alias bohong, alias dusta, alias ngibul, alias hoaks. Dalam cuplikan video-video yang beredar luas di internet ya, di YouTube, kemudian di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya ya. Bangke alias Ustadz Ahmad Kainama ini mengaku bahwa dirinya pernah sekolah di luar negeri, di Israel, di Haifa, ya, juga di STT Jakarta. Dan dia mengaku bahwa S2-nya atau strata 2, dia di Leiden, di Belanda. Dan lulus dengan gelar sebagai Master Liturgia. Selesai dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Lalu setelah pentahbisan, pelayanan beberapa saat, wilayah kerja saya Jawa Barat. Bapak, Ibu. Wilayah kerja saya Jawa Barat, Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Itu wilayah kerja. Tunjukkan ijazahmu. Loh,
Apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan nggak ada hubungannya. Betul. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Bungade, Iya. ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Subhanallah, Iya, astagfirullahaladzim. iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Iya. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, Iya. menunjukkan paspor? Betul, betul. Diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Dalam cuplikan video-video yang beredar itu, kita bisa melihat dengan jelas pernyataan Bangkei alias Kainama ini, katanya, itu valid, itu valid, itu valid, itu valid. Tetapi, dalam kondisi terdesak, ya, di depan pengacara, yaitu Pak Alamsyah, Ahmad Kainama atau Bangkei ini, mengakui bahwa dirinya, saya tidak sekolah. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kakanda. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Ya, saya tidak sekolah. Maksudnya tentu bukan tidak sekolah SD, SMP, SMA ya, tapi maksudnya dia tidak sekolah teologi. Itu pernyataan dari Bangkei. Memang tentu aneh sekali jika ada seorang pernah sekolah teologi di Jakarta atau kemudian di Haifa katanya ya, atau menjadi strata 2, S2, lulusan dari Leiden, Belanda. Kemudian ketika membahas suatu ayat Alkitab misalkan tentang kelahiran Yesus yang di dalam Bible dikatakan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Kemudian makna Yesus dikandung oleh Roh Kudus itu diartikan sebagai Roh Kudus berhubungan seks dengan Bunda Maria atau Roh Kudus melakukan seks intercourse dengan Maria. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, 1000 maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Ini sarjana model apa? Pikirannya bisa sebodoh itu. Master teologi model apa? Logikanya ketika menafsirkan ayat Alkitab bisa begitu goblok. Ini jelas-jelas hanya seorang penipu. Jadi teman-teman, kita tidak perlu heran jika banyak orang yang begitu jengkel, muak, pengen muntah, jijik dengan kelakuan Bangkei ini ya, atau Bungkei atau Ahmad Kainama ini. Ketika menafsirkan ayat-ayat kitab suci seenak jidatnya yang goblok.
Terlebih lagi dia ngaku-ngaku lulusan STT Jakarta lah, Haifa lah, Leiden Belanda dan sebagainya. Nah, pengakuan-pengakuan itu jika disejajarkan dengan kebegoannya, kegoblokannya dalam menafsirkan, sebenarnya bukan menafsirkan ya, memelintir ayat-ayat Alkitab atau ayat-ayat Bible dalam beberapa konteks ya. Dia berbicara tentang Kristus artinya nabi katanya. Dia pernah begitu juga mengatakan bahwa Kristus itu artinya nabi. Kata Kristos dan Logos yang digabung menjadi kata Kristologi artinya adalah pengetahuan tentang nabi. Artinya Yesus nabi. Yesus Kristus artinya Yesus nabi. Salah? Tidak. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yesus Kristus artinya Yesus nabi. Salah? Tidak. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Lawong Felix Siawaja tahu bahwa kata Kristus yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih itu artinya juru selamat, orang yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Lah kok Ahmad Kainama malah mengatakan Kristus itu artinya nabi. Kristus itu bukan juru selamat. Kristus itu artinya nabi. Oh, pekok. Pernyataan-pernyataan bodoh seperti itu adalah kebangetan jika dilakukan oleh seorang yang S2 teologi, master teologi, kok bisa mengatakan hal-hal yang segoblok itu. Nah, maka dari itu kita tidak heran jika yang jengkel bukan hanya dari kalangan orang-orang gereja atau orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Kristen. Tapi banyak juga ustadz, ulama dari agama Islam yang juga marah, jengkel, dan jijik dengan kelakuan bangke alias Ustadz Kainama ini. Karena dia melakukan kebohongan publik, mengatasnamakan sebagai mu'alaf. Mu'alaf itu artinya adalah orang yang dilembutkan hatinya. Meskipun dalam perkembangannya kini kata mu'alaf sudah berubah makna ya. Dimaknai sebagai orang yang pindah agama. Dari agama non-Islam pindah jadi Islam. Kemudian disebut mu'alaf. Nah, artinya ketika bangke atau Ahmad Kainama ini memberitakan ajaran-ajaran yang jelas-jelas mengandung kebohongan publik, pembodohan publik, mengejek-ngejek Bible, itu sedang dia lakukan mengatasnamakan Islam. Ini yang parah, teman. Bangke melakukan pembodohan dan penipuan publik dengan mengatasnamakan dia sebagai seorang Islam. Artinya ini benar-benar mencoreng, merusak citra Islam. Padahal sesungguhnya bangke ini adalah mantan Kristen palsu, kemudian ngaku pindah jadi Islam. Ternyata Islamnya pun palsu. Nah, fakta inilah yang membuat banyak orang jengkel. Ya, baik dari kalangan yang menyebut diri sebagai Kristen maupun menyebut diri sebagai Muslim. Banyak ustadz yang jengkel dengan kelakuan bangke atau Ahmad Kainama ini. Demikianlah. Kayak Ustadz K ini, Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, udah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkonfirmasi bahwa terampas. Ya sudah, kalau ijazahnya terampas, kita tidak bisa melihat dari bukti secara otentik. Kalau sudah terampas, mau gimana lagi kita mau bicara apa itu?
ambil kemana, kan begitu Ustaz. Akhirnya kita bisa mengkonfirmasi dari mana. Saya sampaikan di konten itu, kita bisa mengkonfirmasi dari kapasitas beliau sebagai seorang mantan pendeta. Bisa apa, kan begitu. Kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya. Kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana. Sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan ABCDF yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa chaos segala macam. Alah, pencipta hoax terbaik ternyata, menghebohkan sebuah negeri. Mari kita semua mengambil pelajaran dari kejadian ini. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri.